Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku terkasih, jumpa lagi bersama Ibu dalam materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sebelum kita masuk dalam materi kelangkaan dan kebutuhan manusia, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian mengalami mengantri membeli minyak tanah atau BBM di kios pangkalan minyak? Bagus. Ternyata kita semua pernah mengantri membeli minyak tanah atau BBM di kios pangkalan minyak. Mengapa hal tersebut terjadi? Ya, bagus anak. Hal tersebut terjadi karena adanya jumlah atau terbatasnya jumlah minyak tanah atau BBM yang terjadi di tempat kios pangkalan minyak tersebut. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam materi kelangkaan dan kebutuhan manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama, mendeskripsikan faktor penyebab kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi macam-macam kebutuhan manusia dengan tepat. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis faktor penyebab kelangkaan dan kebutuhan manusia. Model pembelajaran yang akan Ibu pakai pada hari ini yaitu menggunakan problem based learning, di mana problem based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Semakin aktif peserta didik memanfaatkan keterampilan berpikirnya, semakin besar peluang masalah untuk diselesaikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat pada gambar ini, yaitu banyak orang yang mengantri untuk membeli minyak tanah di pangkalan kios minyak tanah, di mana pada gambar ini terjadilah kelangkaan, yaitu jumlah yang terbatas minyak tanah tersebut. Gambar yang kedua, di sini kita lihat ada gambar minyak goreng, di mana akhir-akhir ini kelangkaan jumlah minyak goreng yang terjadi di Indonesia juga mengalami kelangkaan, di mana kelangkaan terjadi akibat adanya kebutuhan manusia yang semakin meninggi. Kita lihat pada gambar yang ketiga, di mana gambar ketiga ini ada jenis-jenis kebutuhan manusia, di mana kita perhatikan bahwa ada gambar tentang makanan dan minuman. Di situ merupakan kebutuhan primer manusia, yaitu kebutuhan pokok manusia. Apabila kita tidak mempunyai makanan, maka kebutuhan manusia tersebut dan kelangsungan kehidupan manusia tersebut akan terganggu. Gambar yang berikut ada gambar pakaian manusia, di mana pakaian ini juga merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Yang ketiga, di situ ada gambar perumahan. Gambar
Perumahan merupakan kebutuhan primer manusia, di mana manusia membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal. Yang gambar keempat merupakan gambar manusia yang sedang sakit, di mana kesehatan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Apabila manusia sering sakit-sakitan, maka manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan terganggu. Jadi, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh seorang manusia. Jadi, kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Dengan singkat kata, kelangkaan terjadi karena jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah barang atau jasa yang tersedia. Terkadang kita manusia mempunyai kebutuhan yang lebih banyak tanpa memperhitungkan jumlah barang atau jasa yang tersedia di mana kita berada, sehingga terjadilah kelangkaan dan menuntut kita memenuhi kebutuhan kita. Dengan demikian, kelangkaan terjadi karena jumlah barang dan jasa atau alat pemuas kebutuhan terbatas, sedangkan kebutuhan hidup manusia atau masyarakat jumlahnya tidak terbatas atau selalu banyak. Untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang langka, diperlukan pengorbanan, di mana pengorbanan tersebut misalnya waktu. Waktu dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, di mana sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan atau dikorbankan waktu, tenaga, serta uang, sehingga kebutuhan manusia tersebut dapat tercapai. Sehingga manusia memerlukan sesuatu yang harus dikorbankan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada tenaga. Tenaga dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, di mana tenaga diperlukan manusia untuk mencari rezeki atau pekerjaan yang menghasilkan uang. Yang berikut ada faktor penyebab kelangkaan. Terbatasnya sumber daya dan alat pemuas kebutuhan merupakan salah satu faktor penyebab kelangkaan. Begitu juga adanya kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Keterbatasan manusia untuk mengelola sumber daya alam, peningkatan kebutuhan manusia yang melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Faktor-faktor penyebab kelangkaan ini merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan manusia untuk mengatasinya.
Upaya mengatasi kelangkaan yang dibuat oleh manusia yaitu yang pertama, meningkatkan sumber daya manusia dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia harus lebih meningkatkan sumber daya diri sendiri agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di alam. Yang kedua, berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya sehingga dapat bertindak secara efektif dan efisien, di mana setiap manusia harus selalu bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di alam, sehingga betul-betul mendapat sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bertindak secara efektif serta efisien. Yang ketiga, memproduksi barang-barang yang baru dengan alat produksi yang telah ada. Manusia harus mampu memproduksi barang-barang yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, mengganti alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sedikit atau harganya mahal, di mana untuk memenuhi kebutuhan manusia harus lebih memanfaatkan atau mengganti alat pemenuhan kebutuhan sehingga tidak memerlukan harga yang begitu mahal. Yang berikut ada menyusun skala prioritas kebutuhan, di mana manusia harus dapat menentukan yang merupakan betul-betul prioritas dalam kebutuhannya dengan menyusun skala prioritas kebutuhan, di mana manusia tersebut mampu menentukan kebutuhan yang sangat penting yang didahulukan untuk dipenuhi dengan kebutuhan yang kurang penting dalam prioritas kebutuhan tersebut. Kita akan tahu bahwa apa itu kebutuhan. Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari, di mana kebutuhan ini merupakan sesuatu yang sangat penting atau yang sangat berarti dalam menunjang kelangsungan hidup manusia. Barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting dalam menunjang aktivitas manusia tersebut untuk penuhi kehidupan manusia sehari-hari. Kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Kenapa kebutuhan manusia beraneka ragam? Karena kebutuhan manusia tidak terbatas. Kebutuhan berhubungan erat dengan kepuasan yang pada dasarnya juga tidak terbatas. Kebutuhan manusia berkaitan erat dengan pemenuhan barang dan jasa untuk kepuasan diri, di mana
Kebutuhan manusia tidak terbatas karena banyaknya keinginan yang ada pada manusia tersebut. Kebutuhan manusia sangat erat dengan kepuasan yang dialami oleh manusia tersebut. Apabila kebutuhan manusia tidak dipenuhi, maka manusia tersebut juga tidak mengalami kepuasan dalam dirinya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi beraneka ragamnya kebutuhan manusia. Yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin manusia ada perempuan dan laki-laki. Kebutuhan laki-laki berbeda dengan kebutuhan perempuan, sehingga kebutuhannya juga beraneka ragam, di mana laki-laki memerlukan pakaian untuk laki-laki tersebut, sedangkan untuk perempuan misalnya membutuhkan kosmetik, pakaian yang lebih beraneka ragam, dan lain-lain. Begitu juga dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi beraneka ragamnya kebutuhan manusia, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi juga kebutuhan orang tersebut. Yang berikut ada lingkungan, di mana lingkungan juga berpengaruh dalam beraneka ragamnya kebutuhan manusia. Orang yang tinggal di daerah pegunungan kebutuhannya berbeda dengan yang tinggal di daerah pantai, di mana yang tinggal di daerah pegunungan membutuhkan pakaian yang lebih tebal, sedangkan yang tinggal di daerah pantai atau dataran rendah membutuhkan pakaian yang lebih tipis dibandingkan dengan yang ada di daerah pegunungan. Yang berikut ada kemajuan iptek atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana manusia yang berada pada zaman dahulu berbeda dengan manusia yang hidup pada zaman sekarang ini di abad 21 yang semakin canggih. Pada zaman dahulu, manusia tingkat kebutuhannya masih sangat biasa saja. Alat-alat yang digunakan juga masih sangat sederhana. Berbeda dengan manusia yang hidup di zaman sekarang ini, di zaman abad 21, di mana kebutuhan manusia yang hidup di abad 21 semakin beraneka ragam, yaitu tingkat kebutuhannya merupakan sesuatu yang sudah lebih canggih. Misalnya, zaman sekarang harus memiliki handphone, laptop,
televisi, pakaian yang digunakan juga berbeda dengan manusia yang ada di zaman dahulu. Pada zaman dahulu, pakaiannya masih menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari alam, sedangkan pada zaman abad 21 ini, pakaian yang digunakan juga sudah sangat beraneka ragam. Gaya hidup juga sangat menentukan keberaneka ragam kebutuhan manusia. Ada lagi yang berikut, faktor berikut yaitu tingkat pendapatan, di mana tingkat pendapatan ini juga mempengaruhi keberaneka ragam kebutuhan manusia. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, semakin tinggi juga kebutuhan yang dibutuhkan manusia tersebut. Di mana apabila pendapatannya rendah, kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia tersebut juga masih rendah, karena ketidakmampuan ekonomi yang dimiliki oleh manusia tersebut berbeda dengan manusia yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi, di mana tingkat pendapatan tersebut yang semakin tinggi memenuhi kebutuhan juga semakin gampang. Sehingga jika kita mempunyai pendapatan yang tinggi, untuk memenuhi kebutuhan kita semakin gampang, karena uang yang kita miliki semakin banyak. Begitu juga ada status sosial. Status sosial yang dimiliki manusia juga mempengaruhi keberaneka-ragaman kebutuhan manusia tersebut, di mana manusia tersebut dengan status sosial yang tinggi memerlukan keberaneka-ragaman kebutuhan. Apabila manusia tersebut memiliki status sosial yang tinggi, kebutuhan manusia tersebut juga semakin tinggi, karena status sosial yang dimiliki manusia tersebut, sehingga manusia memiliki gengsi yang tinggi dan menuntut manusia tersebut yang status sosialnya tinggi ini memiliki barang-barang yang harus branded atau yang harus ternama dan memerlukan harga yang mahal. Yang berikut ada perbedaan selera. Perbedaan selera ini juga mempengaruhi kebutuhan manusia. Keberaneka selera yang dimiliki manusia tersebut merupakan sesuatu yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu. Kita pindah di kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan. Tidak semua kebutuhan masyarakat kota dapat terpenuhi tanpa masyarakat desa atau sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan sumber daya yang dapat menimbulkan permasalahan ekonomi, terutama dalam penyediaan barang dan jasa. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan saling membutuhkan, di mana
barang-barang yang ada di desa akan didistribusikan ke kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota. Begitu juga sebaliknya, masyarakat kota juga membutuhkan barang-barang yang ada dari masyarakat desa, dan masyarakat desa juga membutuhkan kebutuhan yang ada di kota. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat desa banyak mendistribusikan beraneka ragam sayur, terutama kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan pangan, misalnya sayur mayur, buah-buahan yang tidak ada di perkotaan, karena lahan di daerah perkotaan semakin sempit, sehingga di daerah pedesaan yang banyak sekali ada kebutuhan pangan. Hal ini disebabkan karena kesenjangan sumber daya yang ada di masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Permasalahan ekonomi yang menjadi hal utama dalam kehidupan masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan, yaitu penyediaan barang dan jasa. Terkadang penyediaan barang dan jasa pada masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan sangat terbatas, di mana pada masyarakat perkotaan penyediaan barang dan jasa, terutama pada kebutuhan pangan, sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam tersebut. Kebanyakan sumber daya alam yang tersedia daerah perkotaan sangat terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota diperlukan pendistribusian barang dan jasa dari daerah pedesaan. Begitu juga penyediaan kebutuhan dari daerah perkotaan ke pedesaan, di mana ada beberapa kebutuhan yang hanya terdapat di kota. Misalnya, banyak pabrik-pabrik yang memproduksi alat-alat kebutuhan dan hanya ada di daerah perkotaan, sehingga kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan dan pedesaan saling membutuhkan. Begitupun sebaliknya, semua kebutuhan manusia tersebut pada masyarakat perkotaan dan pedesaan sangat saling membutuhkan, sehingga apa yang tidak ada di daerah pedesaan dipenuhi oleh masyarakat di daerah perkotaan. Begitu juga kebutuhan masyarakat daerah perkotaan dibantu oleh kebutuhan yang ada di masyarakat pedesaan, sehingga tidak terjadinya permasalahan ekonomi, terutama dalam penyediaan barang dan jasa. Anak-anakku terkasih,
Ibu punya tugas untuk kalian dan kalian akan mengerjakan dengan teman secara kelompok ya, dan mengerjakannya di rumah. Yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang kelangkaan? Yang kedua, jelaskan mengapa kebutuhan manusia semakin beraneka ragam. Yang ketiga, tuliskan faktor-faktor yang mempengaruhi beraneka ragam kebutuhan manusia. Yang keempat, bandingkan bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Apakah semua kebutuhan masyarakat pada perkotaan dapat terpenuhi atau tidak? Silakan mendiskusikannya di rumah ya, dan kalian akan mempresentasikannya di depan kelas kalian masing-masing. Anak-anakku, sekian materi dari Ibu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Makasih, Tuhan memberkati.